Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya ngobrol kodokannya ya. Speaker Miva A20 ya. Setelah ngobrol kodokan ini saya juga curiga nih baterainya mungkin drop nih. Cepet banget ngisinya dan cepet banget tahu-tahu habis. Dan nanti saya coba dulu ya. Fokus ke sini dulu ya. Ini rusaknya, mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa namanya, masalah di casnya ya. Dia nyala, bisa nyala, cuma ketika dicolokkan casnya dia jadi mati. Nah seperti itu ya, jadi mati. Nah, ini saya colokkan, tuh malah mati ya. Harusnya kan sini ada indikatornya ya. Kemungkinan masalah di saya lepas malah nyala ya. Kemungkinan masalah di rangkaian casnya apa namanya bermasalah ya, kemungkinan perkiraan saya. Oke. Lebih pastinya ya saya upload kodok dulu ya. Ini bukanya dari mana nih ya? Ntar nih kabelnya. Ini dari depan nggak mungkin ya, belakang juga nggak mungkin. Nah bawah sini ya mungkin, kemungkinannya bagian bawah. Oh ya, oke sip, betul. Terus lepasnya gimana? Terus lagi. Lepasnya di mana? Panggil alat. Oke. Banyak babnya. Saya tak tahu. Mana dulu? Jangan 12 volt. Dulu dengan ini, Mas. Oke ya, ini sudah saya bongkar. Saya buka seperti ini ya. Ternyata harus nyongkel dari samping ya.
samping sini sama sini, terus baru dia bisa keluar. Ini saya masukkan lagi ya, kurang lebih seperti itu ya, nyongkel kanan kiri ya. Jadi sini harus kanan kiri baru bisa keluar ya. Oke, biar seperti itu. Ke sini aja ya, gelap soalnya jatuh. Oke ya, kasus seperti ini, rusak seperti ini kemungkinan rusak masalah di rangkaian casnya ya. Ini cas di sini, nah kemungkinan IC casnya di sini ya, kerusakan di casnya ya. Jadi dia ketika colok cas dia malah mati ya, indikasi ngecasnya nggak ada tapi malah mati. Kalau kita colokkan dia hidup misalkan nih ya, bisa, dan dihidupkan juga nggak bisa ya. Ini seperti ini kalau saya colokkan dia langsung nyala ya. Nah ini saya colokkan ya, colokkan dia malah tidak ngisi ya, malah tidak ngisi, malah mati. Tapi ketika saya lepas dia nyala lagi. Nah seperti itu ya, seperti itu. Ini LED-nya di sini, ini LED power harusnya di sini ya, nyala indikasinya tuh dia mati. Nah oke. Pertama ya tentunya kita akan cek dulu ya, apakah dia keluar untuk tegangan casnya. Tapi perkiraan saya ini masalah di IC casnya ini ya, seperti itu ya. Jadi mungkin short atau gimana, ini saya cek dulu ada yang short atau tidak ya. Ketika baterainya ya, oke nggak short ya, nggak ada indikasi short seperti ini. Tidak ada indikasi short ya, plus dapat plus dapat min, salah. Nah sekarang kita akan cek, saya akan cek, kita cek bagian sini dia ngecas atau tidak. Oke, udah agak gelap ya, itu pas mendung nanti. Oke, seperti ini ya, ini kita cek ya, dia ada atau tidak untuk ngecasnya. Oh ada ya, 4,1 ya, harusnya lebih juga ya, harusnya biasanya lebih dari itu, tapi 4,1 ya cukup lah ya, ada ya. Tapi kenapa kok pas dicas dia malah nggak mau ya? Kemungkinan IC-nya ini rusak. Jadi ketika ada beban dicas dia malah menyebabkan drop atau bermasalah ya, seperti ini. Nggak usah cek kok, nggak ada yang konslet. Nah, cuma itu ya. Solusi pertama ya harus ganti casnya dulu ya, karena ini kalau pakai baterai dia bisa nyala normal. Nah, cuma masalah dicas dia nggak mau. Nah seperti itu. Nggak ada yang short di sini, nggak ada yang short di sini ya. Cuma anehnya itu dia nggak ada yang short. Aduh gelap nih ya, saya lihat dulu seri IC-nya berapa ya. Pak saya senter dulu, nggak kelihatan masalahnya si casnya ya. Oke ini kelihatan 5056 ya, saya assume ya. Casnya di situ 5056 ya, bisa terlihat ya, kamera nggak bisa terlihat ya. 5056 biasanya kalau cas untuk baterai 18650 itu kalau nggak salah pakainya 4056 ya, 4056. Tapi apakah sama nanti akan coba saya cek datasheetnya, ataukah ini ada yang jual atau tidak ya. Pertama ya kita harus ganti dulu casnya dulu ya, apa IC-nya dulu ya. Oke coba saya cek datasheet, kalau nggak ada ya nanti coba akan saya ganti IC yang biasa digunakan untuk cas baterai vape itu ya, seperti ini ya. Oke. Ini ya serinya ya, saya dekatkan ini ya, tuh kelihatannya 5056 ya, karena mendung hujan jadi itu gelap ya. Nanti saya keluarkan lampu dulu. Oke ini akan saya coba
cari dulu data apa ada yang jual atau tidak, datanya sama atau tidak dengan 4056. Kalau sama ya saya coba pakai itu, kalau ini nggak ada yang jual ya. Oke, cari skematik dulu datasheetnya. Oke ya, ini ya, saya juga sudah nyari datasheetnya ya. Ini IC 5056 ini seperti ini keterangannya seperti ini ya. Charger ya 1 ampere, kakinya seperti ini ya. Nah ini sama dengan yang TP 4056. Nah kakinya juga sama ya, nggak beda jauh, dan fungsinya juga untuk baterai charger ya, seperti itu ya, kurang lebih sama. Jadi ini kalau nyari yang ini nggak ada yang jual ya, nggak susah. Bisa ganti dengan yang ini yang biasa digunakan ya, sama sih seperti untuk charger baterai apa namanya 18650 ya, atau modul charger itu ya, modul cas 1 amperan itu sama. Ini akan saya coba ganti dulu ya, seperti itu. Oke, akan saya coba lepas ganti dengan yang ini ya. Oke ya, sudah saya ganti. Ini saya amankan dulu IC-nya, IC yang diduga bermasalah dan IC yang masih baru juga. Oke, saya bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu bekas loopnya. Oke ya, sekarang kita coba ya. Kita coba ini, bentar saya keker dulu ya, apakah sudah pas pemasangannya. Oke, udah sip. Sudah sip. Oke. Mudah-mudahan cuma bagian casnya itu ya. Bagian casnya.
tidak mati ya, nggak mati. Nah, ini saya coba lepas, saya cas, dia mau ngisi atau enggak. Oh, nggak mau ya, sama aja ya, tidak mau ya. Oke, sama aja tidak mau ya, sama aja. Ini juga indikatornya masih sama aja, berarti kemungkinan ada masalah di rangkaian detektornya ya, rangkaian detektornya. Ya, colokkan coba. Tuh, saya colokkan dia nggak mati, cuma ini indikator casnya tidak bergerak sama sekali ya. Saya matikan. Tuh ya. Oke, ini kita cari tahu dulu penyebabnya apa ini ya. Sudah ganti IC cas, tidak seperti di awal dia mati. Ini dia nggak mati ya, tidak mati, cuman nggak mau ngecas. Sekarang akan saya cek outputnya ya, dia keluar atau tidak ngecasnya. Tuh nggak keluar ya, ini ya, aneh nih. Oh, nggak keluar, sudah tidak tapi dia nggak keluar outputnya. Apakah IC-nya nggak cocok ya? Kemungkinan itu ya, antara IC-nya nggak cocok kemungkinan. Tapi di sini akan saya coba cek dulu ya, blok otok dulu ya. IC-nya mungkin nggak cocok ini ya. Tapi dia tuh sudah tidak mati, dalam artian ketika ini cara colok dia nggak mati. Coba saya cek dulu di inputnya ya. Inputnya ini dia harusnya ada di kaki 4 sini ya. Oh alah, maaf, colokannya belum saya pasang. Ini saya pindah dulu. Saya lepas lagi ya, untuk ngecasnya ya. Ngecasnya itu saya belum saya colokkan ya, apa namanya, adaptornya yang ada di sana. Entar tadi mana ya. Oke, ini saya matikan dulu. Pantesan ya dia nggak mau ya. Nggak colokkan. Tuh agak cepet ya kabelnya ya. Saya masih tidak mau ya, sama aja ya. Kemungkinan masalah ada pada detektor untuk baterainya ya, dia error ya. Karena di cas sudah saya ganti IC-nya tapi tetap sama aja, dia tidak mau. Tuh masih sama, mati ya, mati. Nah ini errornya di mana? Ini saya harus telusuri dulu ya, kemungkinan di detektornya untuk baterainya ya, baterai casnya ya. Ini ada yang bermasalah, cuma ya harus metani dulu ya. Nanti saya akan petani dulu, saya cek satu persatu, sama aja saya coba ganti IC ya. Nah, ya itu kemungkinan lain di situ ya. Dia di detektornya untuk ngecasnya ya, dia tidak mau. Ngecasnya ke sana itu dia tidak mau. Nah, ini nanti saya pelajari dulu ya. Dia masuknya kemana ya, dari sini ya. Detektornya itu dari mana? Karena kalau ini posisi seperti ini di cas pun dia indikasi apa, juga ngisi ya, masalahnya kan seperti itu, dia juga ngisi. Tuh keluar sama ya, tapi tidak mau jalan indikatornya. Nah ini lewatnya mana detektornya itu? Nah ini saya harus pelajari dulu, lewatnya mana untuk detektor baterainya. Oke, ini akan saya oplok-oplok dulu ya. Nah, ternyata bukan di IC-nya, udah saya coba ganti ya, yang baru sama aja. Akan metani dulu satu persatu, lewat mana aja ini, terutama ya kaki sinyal 56, kaki 6 dan 7-nya ya, dia larinya kemana? Karena detektor casnya di situ ya. Untuk indikatornya ya, indikator LED casnya. Atau ini nanti akan saya coba untuk ngecas dulu dia bisa masuk atau tidak ya.
untuk ngecas dia bisa masuk atau tidak. Kalau memang ngecasnya nggak ada masalah masuk, tapi error di indikatornya, ya itu harus metani dulu. Oke, saya upload dulu. Oke ya, sudah jadi ya, ini ya di sini ngisi ya, udah ngisi, tinggal saya matikan. Lightnya ya, ngisi. Oke ya, jadi seperti itu, ya, udah bisa. Cuman ini ya, masalahnya di mana sih? Nah, ini yang jadi masalah ya. Sudah saya cek ya, yang saya curigai adalah IC-nya ya, IC charge-nya. Ternyata masalah bukan di IC charge-nya ya. Sudah coba saya ganti dengan IC untuk charge yang lainnya ya. Walaupun beda tipe seri tapi fungsinya sama, tetap tidak mau ya. Jadi ketika ini ya, colokkan di sini nyala, dia nyala. Ketika colokkan casnya dicolokkan, dia langsung mati. Nah seperti itu ya. Jadi perkiraan saya di cas atau di detektor casnya ya yang bermasalah ya. Setelah saya urutkan ya, jadi diurutkan ya dari sini. Ini tuh plusnya ya. Jadi dari port cas itu plusnya, dia masuk ke kaki 4 dan kaki 8 ya, plusnya ya. Ini outputnya itu kaki 5 ya, seperti itu. Nah ini biasanya untuk indikator baterai, karena ini tidak dipakai. Jadi dia sistemnya lewat baterainya itu lewat modul Bluetooth ya. Indikator untuk detektor baterainya ini dia lewat Bluetooth ya, seperti itu. Nah ini setelah saya urutkan ya, jadi ketika cas masuk dia malah mati, dan dihidupkan juga tidak mau sama sekali ya. Tapi kalau ini udah bisa ya. Nah seperti ini ya, saya coba ya. Nah ini ya nyalakan ya. Kalau di awal, kalau saya colokkan listriknya, casnya, dia langsung mati. Nah ketika mati itu saya nyalakan tidak mau sama sekali ya, tidak mau sama sekali. Nah ini saya nyalakan udah mau ya, seperti itu ya. Nah setelah saya urutkan ya, jadi untuk tegangan port casnya ini ya, di inputnya ini dia masuk ya. Ini saya sedikit lukai untuk pengecekan ya, masuk, saya urutkan, dia masuk ke modul Bluetooth ya. Jadi dia terhubung ke sini ya. Aduh, zoom aja biar apa namanya. Nah, saya nggak goyang-goyang kameranya, saya dekatkan senggol-senggol ya. Nah seperti ini ya. Nah dia masuk ke sini ya, ke sini dan di sana. Nah ke sana, masuk ke sini. Nah ini saya cut ya, saya cut. Nah ini ya, karena di sini saya bingung ya. Wah ini nggak tahu datanya modul Bluetoothnya ini seperti apa. Ini masuk ke sini bagian apa, yang ke sana bagian apa ya. Jadi ada dua bagian ya. Jadi dari cas ini, portnya ini, inputnya ini masuk ke sini dan ke modul Bluetooth. Nah ini kalau saya tes seperti ini ya. Nah, saya tes ya. Kita naik ya, sementara saya naikkan dulu. Jadi dari inputnya di sini saya dapatkan sini aja, dia ke sini, dia terhubung. Nah seperti itu ya. Dan sana terhubung, cuma saya cut. Nah seperti itu. Nah sudah saya lakukan cek ya, di IC nggak ada masalah, di port juga tidak ada yang konslet ya. Dan saya urutkan masuk ke modul Bluetooth ya. Nah ini sering juga ya model sistem seperti ini ya. Kalau casnya itu rusak, belandang, konslet, itu modul Bluetoothnya bisa rusak ya. Nah ini kemungkinan juga seperti itu ya. Ada kelainan di casnya yang menyebabkan masalah ya. Jadi setelah saya, untungnya ini ada datasheetnya ya, saya cari ya. Jadi modul Bluetoothnya ini serinya adalah ini. Wah jauh banget, kejauhan. Nanti saya scrollnya ya.
Nah ini aja saya di sini ya, serinya ini ya. ATS 2825 modul. Nah modulnya ya, ini seri IC-nya, ini IC Bluetooth-nya serinya itu, tapi ini modulnya untungnya ya. Nah ini ya, setelah saya cek ya, jadi seperti ini sama persis ya, plug ya, sama persis. Nah jadi yang masuk ke sini, yang ke sini ya, ini ada resistor 10 kilo, dia masuk ke sini ya, itu masuk ke sini ya. Kalau dari datanya itu dia masuk ke sini 1 2 3 4 5 ya, di kaki 15 ya, kaki 15 di sini keterangannya adalah kaki 15 ya, bidirect general purpose input output. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia masuk ke sini, bisa kalian dilihat di sini. Di sini ada baterai, di sini ada DC 5 volt. Nah ini yang saya cut ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini dia jalurnya yang satu masuk sini, yang satu masuk ke sana ya. Ketika saya cek di sini ada dua, satu masuk ke sini, dia data input output, yang satu DC 5 volt. Nah seperti itu ya. Karena di sini udah ada datanya ya, kesimpulannya adalah yang satu ini ada untuk detektornya ya. Jadi detektor untuk anunya ya, apa, detektor untuk DC inputnya ya. Nah di situ, dan di sini juga ada lagi rangkaian sendiri ya, di sini untuk dia ada di sini ada transistor, dia juga masuk ke Bluetooth. Nah ini kemungkinan dia untuk kontrolnya ya. Jadi ketika ini full, dia akan memutus jalur sini, dia akan untuk cut off-nya ya. Di sini ada transistornya, cut off-nya ya. Jadi ketika penuh indikatornya ya, baterai penuh, indikator baterai penuh, dia akan memutus transistornya sini ya, seperti switch gitu ya. Jadi dia tidak akan terhubung ke ground ya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini sama kurang lebih ya. Nah ini yang cas-cas yang ada di pasaran ya, untuk 1 amperan baterai jenis seperti ini, 18650 ya. Nah ini dia dihubungkan ke ground ya. Nah ini dia terhubungkan, kalau dihubungkan ke ground dia akan otomatis ngecas ya. Ngecas seperti ya, adalah di rangkaiannya ya. Mungkin kalian kalau dijelaskan panjang juga, kalian baca aja data sheetnya ya, IC 4056 atau 5056, masalah dia otomatis ngisi atau enggaknya, di situ ada keterangannya, berapa tegangannya, ada hitungannya lah ya. Dijelaskan jimat, nah seperti itu ya. Jadi ada cut off-nya. Jadi ini ya. Jadi yang saya cut itu yang masuk ke modul Bluetooth yang 5 volt ini ya. Ini sering sekali ya kasus-kasus seperti ini ya. Kalau belandang itu dia rusak di modul Bluetooth-nya. Saya temui di Onyx Mini ya, Harman Kardon Onyx Mini itu sering sekali seperti itu ya. Onyx Mini itu seperti itu, sering sekali ya. Oke, jadi sering sekali saya temui sampai rusak modul Bluetooth-nya ya, karena sistemnya seperti ini ya. Jadi dari cas dia langsung masuk ke modul Bluetooth. Dia fungsinya apa sih? Jadi fungsinya ya, kalau kita pakai cas kita colokkan ya, colokkan itu jadi tanpa baterai dia biasanya harus bisa menyala ya, seperti itu ya. Nah ini juga bisa menyala, tapi ya seperti error gitu ya, karena nggak ada baterainya ya. Ya kurang lebih untuk catu daya ketika cas masuk ya, seperti itu ya. Tapi tidak terlalu berpengaruh. Pengaruhnya apa kalau ini saya cut? Nah ini ya, jadi ini harus saya cut, jadi rusak di modul Bluetooth-nya ya, sekitar sini untuk DC 5 volt-nya. Saya nggak tahu rusaknya di mana, karena ya seperti ini ya, nggak ada datanya, cuma datanya seperti itu ya. Saya lihat data sheet-nya, dia masuk kemana-mananya kan nggak tahu ya. Ya kemungkinan ya sekitar
ini ya, bisa juga IC-nya sudah bermasalah. Yaitu ya disebabkan ya seperti yang saya bilang, bisa juga supply belandang ya, power supply adaptor rusak, atau konslet. Nah, itu bahayanya di situ ya. Seperti itu. Nah, ini akan saya colokkan seperti ini. Nah, dampaknya apa ya kalau kita cut? Nah, dampaknya seperti ini. Nah, ini kalau saya colokkan seperti ini. Nah, dia indikatornya bisa jalan ya. Saya matikan. Salah, ini powernya ya, itu Bluetooth. Saya matikan. Dia masih, indikatornya masih jalan ya, ngisi ya. Tapi ketika ini saya lepas, ini saya colokkan, dia tidak mau sama sekali ya. Kenapa? Ya karena supply-nya itu sebetulnya ya dari 5 voltnya itu ya. Karena seperti yang saya bilang, untuk kontrol indikator ininya, dia masuk ke modul Bluetooth ya, seperti ini tadi ya. Yang satu masuk ke supply Bluetooth, yang satu masuk ke detektor ya, input outputnya tadi ya. Untuk input outputnya ya kemungkinan untuk detektor casnya itu ya, seperti itu ya. Tapi saya rasa ini nggak ada masalah, nggak akan mengganggu ya, karena ini pun kondisi seperti ini di cas dia tetap masuk ya, supply-nya tetap masuk ya. Kemarin juga udah saya tes ya tanpa baterai ya, cek dulu ya baterai dia masuk atau tidak, ternyata masuk ya, keluar tegangannya dia tetap ngisi, cuma ya itu, ini tidak jalan ya. Kalau mau jalan ya kita harus nyalakan dulu, karena supply-nya dia menggunakan supply baterainya ya. Jadi ada dua ya supply untuk di Bluetooth, itu ada dua di sini, detektornya itu ada dua. Di sini ada pertama untuk DC 5 volt, di sini baterainya ya. Seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin kalau pada pusing ya kalian baca aja datasheetnya aja ya. Di situ ada beberapa penjelasan juga. Masalah cas ini saya rasa aman. Nah, ini akan sebelum itu saya akan coba ya cas dulu, tentunya akan coba saya cas kondisi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini saya cas. Ini kan ini nggak nyala ya. Nah, ini akan saya cek apakah nanti dia mau ngisi atau tidak. Harusnya ngisi ya, nggak ada masalah ya, seperti itu harusnya ya, ngisi. Tapi ya lebih enaknya ya ini coba saya cek dulu aja ya. Harusnya aman ini ya, harusnya nggak ada masalah. Ini kalau saya cek tegangannya dia berapa ya, 3,6 ya, 3,64. Lah ini sebelum saya tutup nanti ini akan saya cas dulu ya kondisi seperti ini. Itu gimana, ataukah enaknya nanti ngecasnya ya sambil dinyalakan ya, nggak masalah ya, seperti ini. Tapi jangan dipakai ya. Jadi jangan sambil dipakai nyalakan cas terus kalian sambil play musik. Lebih baik speaker Bluetooth seperti ini, saya selalu menyarankan lebih baik ketika cas ya dicas dulu aja ya. Jangan sambil dicas sambil dinyalakan, karena biasanya ini power utamanya itu dia adalah dari baterai, bukan dari cas hanya berfungsi untuk ngecas aja. Nah, biasanya seperti itu ya, karena apa, di sini ada amplinya, ada rangkaian boost up-nya. Boost up-nya ini adalah supply untuk amplinya ya, tapi dia lewat baterai bukan cas ya. Jadi supply-nya itu dia sumbernya dari baterai, terus dia naikkan tegangan di sini ya untuk mensuplai power amplinya. Nah, seperti itu. Kalau ini 3,7 ya biasanya 11 biasanya ya, 10-11an lah ya. Kita cek aja di L nya ini ya. Tuh, ini 3,7 ya. Udah posisinya lah ya. Coba saya lepas dulu ya. Kita pakai baterai. 3,7 di sini mungkin. Nah, 4,7. Supply-nya 4,7 ya. Oh, berarti ini IC 5 voltan ya.
IC 5 volt. Kalau IC 5 volt berarti dia kalau pakai adaptor bisa ya, bisa. Tapi biasanya ini yang IC 5 voltan ya. 5 voltan ya, kayaknya seperti IC PAM gitu, 8403 ya, nggak salah. 5 wattan ya, seperti itu. Bentar, saya malah belum lihat IC-nya ya. Bentar ya, saya keker dulu IC-nya. Bisa matikan dulu ya. Nah, ini juga baru pertama kali saya ngoplo kodok ya. Mana nih, nggak kelihatan nih. Isinya nggak kelihatan. Saya center dulu. Oke, saya center. Ya, FT2705 ya. Ya, sekitar 5 voltan ya. Jadi dia pakai 5 volt. Nah, jadi bisa ya. Harusnya logikanya bisa kalau pakai adaptor ini ya, karena dia cuma ya ini saya putus ya. Jadi ya tetap tidak bisa ya, nggak bisa fungsi masyarakat karena masalah memang di untuk casnya ini ya. Jadi yang 5 volt itu ketika kita cas harusnya bisa kita nyalakan dan fungsikan pakai adaptor ini. Tapi karena ini saya cut ya, karena memang rusak ya di situ ya. Rusak menyebabkan short, jadi tidak mau nyala sama sekali ya ketika dinyalakan. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kalau masih bingung ya silahkan tanya di bawah ya. Silahkan kalian tanyakan. Kasus-kasus seperti ini memang kita harus banyak referensi, cari-cari data ya, dari IC charge-nya, Bluetooth-nya itu seperti apa. Nah, ini ternyata amplinya juga dia menggunakan ampli 5 voltan ya. Cuma ya di sini nggak ada yang jual ya. Seperti itu. Oke ya. Saya cas dulu aja ya. Nanti dia ngisi atau tidak kondisi seperti ini. Nanti kita tes lagi. Kalau suara saya rasa nggak ada masalah ya, karena memang masalahnya bukan di suara, masalah cuma di casnya ini yang error ya, Jadi lebih aman, saya rasa lebih aman kita cut aja ya. Cuma resikonya seperti itu, ketika di cas ini ya, ini indikatornya nggak nyala ya, harus kita nyalakan dulu baru kita matikan dia baru bisa indikatornya jalannya. Nah, seperti itu ya. Untuk pastinya berapa jam ya, karena saya belum tahu ya ini berapa jam isinya. Mungkin yang punya tahu ya, kurang lebih berapa jamnya, lamanya ya, kurang lebih nanti ngisinya sama ya, lama durasinya ya. Kalau pengen tahu mas ininya ya, sambil dinyalakan aja nggak apa-apa, tapi jangan sambil di play musik, saran saya sih seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Coba cas dulu, mungkin ini durasinya kan panjang, banyak gamblehnya ya. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Oke ya, sudah jadi ini ya. Cuma ya itu ya, seperti di awal yang sudah saya bilang, kalau kita ngecas setelah kondisi mati, kelemahannya ya, karena memang rusaknya di situ ya, di supply 5 volt yang masuk ke Bluetooth. Kalau saya cek tidak ada konslet sama sekali ya, nggak konslet. Cuma ya itu kalau kita colokkan ya, kondisi dia hidup dia langsung mati ya, seperti short, ada yang konslet seperti itu ya. Jadi solusinya ya harus saya cut, potong jalurnya. Nah, kelemahannya ya ketika kita ngetes seperti ini, kondisi dimatikan ya, ini tidak akan nyala, tapi dia ngisi ya, dayanya ngisi, cuma tidak ada indikatornya. Kalau mau ini keluar, kita biar bisa tahu ini udah penuh atau tidak ya, kita harus tekan power dulu ya, power dulu baru kita matikan. Nah seperti itu ya. Baru kita matikan, dia baru indikatornya dia
jalan. Nah, seperti itu, cuma kelemahannya itu ya. Karena kalau ada ini, ketika dia penuh dia akan mati ya, mati sendiri nanti ketika penuh ya. Tapi kalau tanpa ini ya, tanpa indikator ya bisa juga kita cas gini, cuma kita kan nggak tahu. Tapi dia tetap bekerja ya, artinya ada cut off-nya juga bekerja ketika dia penuh, dia juga akan mati ya, tidak akan ngisi ya. Jadi istilahnya aman lah ya. Cas-cas zaman sekarang itu ya, rangkaian cas zaman sekarang itu aman ya. Jadi kalau udah penuh ya dia akan mati ya, tidak akan ngisi lagi ya, atau ke cut off seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir ngecas seperti ini. Atau ya kalau pengen amannya ya, karena saya pengen mas, biar tahu dia udah penuh atau tidak ya, dinyalakan aja ya, seperti itu. Nyalakan terus dimatikan ya, tekan dulu ya, matikan. Nah ini kalau penuh mati ya. Jadi ini sudah saya cek ya sehari, saya cas, saya coba ini ya, ketika dia ngisi, kalau penuh dia udah LED-nya nyala semua, nanti lama-lama dia akan mati sendiri ya. Di sini mati sendiri, jadi tandanya sudah penuh ya, seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya oplokotokannya ya. Di luar perkiraan saya di IC casnya sini coba saya ganti juga sama aja. Setelah saya urutkan ya ini, jadi ada supply 5 volt yang masuk ke Bluetooth, ada 2 buah ya, 2 buah. Yang satu untuk ya kemungkinan untuk detektornya ya, yang satu tegangan masuk ke IC-nya, modul Bluetooth-nya. Nah itu yang bermasalah di situ ya. Jadi saya cut di situ ya. Ada 2 jalur ya, untungnya sebetulnya juga nggak masalah ya, kalau nggak ada skematiknya ya. Cuma ya gambling ya, mana yang kita cut seperti itu ya, yang mau di cut. Nah cuma itu aja sih ya, yang mau kita cut jalurnya yang mana ya, antara 2 pilihan ya, seperti ini ya. Karena yang satu masuk ke kaki 15 ini ya, di keterangan sini ya, GPIO input output A25 ini, dan baterai sini DC 5 volt di sini ya, antara itu ya. Tinggal cut salah satu kalau kalian nggak ada skemanya. Untung ada PDF-nya. Oke, sampai di sini dulu oplokotokannya. Like videonya kalau kalian suka, kalau tidak suka ya silakan di dislike ya. Share biar bermanfaat juga buat yang lainnya yang punya kasus seperti ini ya. Miva A20 ya, Miva A20. Ini baterainya ada 2 ya, jadi agak besar, lumayan lama juga sangat casnya. Pastinya ya belum tahu. Nah tidak saya bongkar ya, baterainya tidak saya oplok-oplok, saya lihat-lihat karena yang nggak ada masalah. Jadi fokus ke masalah oplok-otokannya ya, kasusnya aja. Jadi terkadang banyak juga yang bertanya, saya nyervis ini kerusakan ini ya, tentunya yang saya oplok-otok yang bagian yang saya curiga, yang di luar itu ya tentunya tidak akan saya oplok-otok, tidak akan saya cek seperti itu ya. Seperti ini ya baterainya yang nggak saya cek pastinya berapa ya, mungkin bisa dilihat ya di deskripsi atau cari review spesifikasi ya, spesifikasi barangnya itu biasanya ada keterangannya. Oke, sampai ketemu di oplokotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.